Ratusan pemilik lahan di sirkuit Mandalika mengancam akan tetap tinggal di kawasan sirkuit Mandalika saat ajang MotoGP pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Warga pemilik lahan kecewa karena hingga saat ini pembayaran lahan mereka masih belum rampung. Seorang warga berkata ia masih rutin membayar pajak lahan yang telah dijadikan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini. Hal ini semakin memicu kemarahan warga karena lahan mereka sudah digunakan sebagai sirkuit, namun tagihan pajak masih dibebankan kepada warga. Warga meminta Pemprov NTB untuk menjadi penjembatan penyelesaian pembayaran lahan oleh ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Selain rugi 150 miliar, Injurni juga harus tutupi utang 4,6 triliun Mandalika. Itu dibayar sama siapa ya? Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya sama rakyat lagi. Kacau lah kalau begitu. Injurni berencana hapus ajang WSBK Mandalika karena minim sponsor. Makanya ajakin Pak Anies. Pak Anies berhasil tuh di Formula E tahun lalu. Tahun sekarang aja menurun drastis meskipun sudah masuk Pertamina. Yang sebelumnya menolak-nolak karena merasa tidak berkaitan dengan mobil listrik, ternyata jadi sponsor juga itu Pertamina ya. Tapi tetap saja berapa 17 ya dibandingkan waktu Anies 32 sponsor. Republika.co.id Jakarta, Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia PT Aviasi Pariwisata Indonesia Injurni menyebut pihaknya mengalami kerugian sebesar 50 miliar dari penyelenggaraan event MotoGP. Hal ini disebabkan pengeluaran event ini lebih besar dibandingkan pemasukan. Lah, kalau tiketnya digratiskan ya rugi tuh. Direktur Utama Injurni Doni Oskaria mengatakan pihaknya mengalami banyak kerugian dari event tersebut. Salah satunya tidak cukup menarik sponsor bahkan investor. MotoGP sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar 50 triliun. Ini yang sedang kita cari, masih dicarikan bro. Ini yang sedang kita carikan, bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini. Ujarnya seperti dilansir dari YouTube TV Parlemen saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR Rabu kemarin. Wah. Tak hanya event tersebut, Doni menyebut kerugian terbesar sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan event World Superbike sebesar 100 miliar. Wow. Total 150 miliar. Akibat dari kerugian dua event tersebut, pihaknya akan menghapus WSBK dari sirkuit Mandalika. Dihapus juga ya. Pakai apa dong? WSBK ini menunjukkan kerugian sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini, ucapnya. Kalau patung Pak Jokowi naik motor tuh di Mandalika gimana? Mau dihapus juga apa enggak ya? Menurutnya jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka beban Injurni bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak semakin besar setiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan. Event bukannya menggalakkan roda perekonomian, kalau bikin rugi ya. Kacau ini. Nanti WSBK akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik secara sponsorship. Aduh, kita lihat halaman 2-nya. Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang sirkuit Mandalika sebesar 4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar 1,2 triliun dan jangka panjang 1,3 triliun. Apa-apaan bikin acara begini ya? Pembayaran jangka pendek. Injurni melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation. Namanya sih gagah ya. Meminta penyertaan modal negara. Kalau sudah negara berarti itu uang rakyat yang akan dipakai.
meminta penyelenggaraan modal negara sebesar 1,19 triliun kepada pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebesar 1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang sirkuit Mandalika. Halo, Erick Thohir, katanya mau nyawapres. Gimana ini? Anda harus talangin dulu dong. Bikin malu saja ini Erick. Bikin malu PAN aja ini. Aduh, PAN, pemenangan Anies Baswedan. Aduh. Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini. Di antaranya untuk membayar pembangunan grandstand, VIP village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity. Wah, kacau sekali ya. Dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi oleh seorang Ganjar Pranowo. Harusnya baca dulu Pak Ganjar. Kan kalau begini kan apa ya? Kebohongan lagi dong. Iya gak sih? Kebohongan lagi dong yang disampaikan ke publik. Sesuatu yang merugikan dianggap sebuah prestasi. Rakyat dididik apa hari ini? Orang yang prestasi disebut prestasi. Kan kacau kalau begitu. Nah, itulah kita lihat bagaimana respon netizen. Baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta masyarakat menceritakan keberhasilan Presiden Joko Widodo. Ya, kalau masyarakat yang diminta bingung. Akhirnya Ganjar sendiri barangkali yang ngomong, apa yang bisa dibanggakan dari membangun sirkuit Mandalika? Eventnya merugikan 150 triliun, parah lagi meninggalkan utang 4, triliun. Justru ini harusnya diusut. Halo KPK, halo Pak Firly, kenapa Pak Anda disibukkan sekali dengan upaya mencari celah kesalahan Anies Baswedan di Formula E yang jelas-jelas menguntungkan? Sudah 2 kali diselenggarakan, diulang. Kalau diulang itu artinya yang pertama berhasil menggerakkan roda ekonomi. Lah ini kumaha ieu teh? Aduh, aya wayanya. Siapa yang bangga dengan hutang? Bagaimana hukum hutang menurut ilmu agama? Iya, jangan tanya Pak Ganjar. Nanti Pak Ganjar bilang, lah kok tanya saya? Ya enggak tahu, kok tanya saya. Saya memang sering ketemu ustadz ulama, tapi saya enggak paham. Begitu barangkali kalau ditanya ke Ganjar. Tapi kenapa Anda banggakan? Kan itu soalnya. Inilah kalau capres yang enggak punya prestasi dan rekam jejak dengan mengandalkan endorsement dari orang lain. Akhirnya cuma bisa menceritakan cerita-cerita romantisme, nostalgia bersama Jokowi. Rakyat enggak butuh itu. Rakyat butuh prestasimu. Rakyat butuh rekam jejakmu. Sehingga rakyat diyakinkan untuk memilihmu. Kan begitu. Mau dipoles bagaimanapun kebohongan dan kedunguanmu tetap saja nampak. Banyak orang buta dan tuli percaya dan milih Ganjar. Ceritanya sambil mention beban utangnya juga nggak Pak? Ya enggak lah. Barangkali dia nggak tahu gitu. Saking sibuknya gitu, diurus dengan udah jadi gubernur Jawa Tengah, YouTuber, TikToker, belum dia setiap akhir pekan dia harus keliling gitu. Jadi yang detail-detail barangkali dia kelewat gitu, dia nggak tahu gitu kalau Mandalika itu justru merugikan. Jangan lupa ceritakan kalau masih ninggalin utang. Beginilah jualan baca pres yang tak punya tinggalan di daerahnya. Tinggalan tuh jejak gitu ya. Termasuk juga keberhasilan membuat hutang 4 triliun hasil akhir sirkuit Mandalika. Ingat itu, jangan bohong. Jokowi sukses membangun sirkuit Mandalika dengan sukses meninggalkan uang triliunan rupiah. Lantas apa yang bisa dibanggakan? Jualan kerja orang nih baca pres. Nah iya, dia nggak punya prestasi sih susah gitu. Mengandelin prestasi orang malah blunder pula gitu.
saya mulai cerita sirkuit Mandalika rugi dan sisakan utang. Oh, yang BUMN Kembang Kepis itu ya bayar utang 4,6 triliun. Mau dipoles pakai emas pun ngibul, tak bisa tertutup. Bayar utangnya, tapi 2 event di sana rugi. Ya, sudahlah ya, gimana lagi ya. Yang pasti mah kita harus sampaikan ke publik ya, itu fakta, data gitu ya. Dan realita yang ada. Jangan kemudian membolak-balik seperti ini. Karena sahabat-sahabat kita di Lombok adalah orang-orang yang berhak memilih secara rasional, bukan dijejali dengan framing-framing, apalagi dengan metode atau cara-cara yang post-truth seperti ini. Begitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.